tumbuh secara organik dari kreativitas masyarakat. Kalau dulu ada programnya pemerintah Kota Makassar yang namanya Longwis, lorong wisata. Nah, ini lorong-lorong juga banyak disulap sebagai tempat-tempat untuk mengelola usaha kuliner. Tapi di kampung-kampung juga banyak pasar-pasar tradisional yang memang sudah tertata dengan baik. Tapi kalau di Makassar ini tadi ada beberapa pasar yang bahkan wacananya mau merelokasi pasar tradisional dan kuliner karena mungkin itu tadi pertimbangannya adalah aktivitas aktivitas di tempat pasar tersebut ini menghambat arus lalu lintas. Nah, seperti apa nanti sahabat wilayah komentarnya, opininya boleh juga berkomentar di pagi hari ini di Perompat RRI Makassar di 0811 400 9250. Memang rila lepasa si gintu-gintu tawe, memang rila lepasa si gintu-gintu tawe. Iya, tapi caranya joka sama naneo matungka. Adang pengka kasih Lawita konang. dewa tungka kasih. Tungka memang. Masa lewat tungkan deh. Narekot yaki lagi gintu tawe aja ditawai la lepasa. Memang rila lepasa si gintu-gintu tawe, memang rila lepasa si gintu-gintu tawe. Sama memang matungka deh. Memang biasa tu tawe. Kalau pasahe mapasa si Yesu mabalanca mata. Adang pengande Dewi tadi kasih. Aja nana
ita ki kasih. Magi pada nama koron na carana. Deto tu ita kindri. Masa dia minta ka? Maloko ka hai? Tata. Deto na tu gagas de cekku. Makumeheman ni ase pasan di. Ondro tahu kasih. Jadi aku tiaki na itu tahu. Aja kita main dalam pasar. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik Sobat Budaya, kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai beribasa. Santai-santai pagi hari ini saya juga ditemani oleh salah satu mahasiswa dari UNI ya. Betul sekali. Sahabat dulu, siapa? Amri ya? Ya, halo Sobat Budaya. Iya, halo juga Sobat Budaya. Orang mana nih Amri? Orang Makassar. Orang Makassar, berarti kuliah di bahasa Makassar apa? Cara Deji. Tidak. Kamu nggak punya orang Makassar, udah mengerti. Jadi bahasa daerah ini tahu apa? Sedikit-sedikit enrekang. Oh, mereka. Iya. Suara kalian. Jadi Sobat Budaya, kalau Anda yang mau bergabung terkait dengan pasar tradisional ya, kalau di Amri sendiri biasa nggak jalan-jalan atau mana pasar Biasa. tradisional? Di Makassar ada nggak pasar tradisional yang biasa dikunjungi? Yang paling dekat dari rumah paling. Apa namanya? Pasar Panaikan. Mana ya? Yang mana itu pasar Panaikan? Yang di dekatnya Mangka Pahlawan itu? Betul sekali. Ada pasar di situ kan? Ada Pasar ikan itu. pasar tradisional. Di mana, di sebelah mana? Kok saya setiap hari lewat depan kuliah? Kalau arah ke Perintis sebelah kiri. Oh iya, yang di pinggir jalan itu ya? Iya, betul. Ada penjual ikannya. Oh Iya. pasar ternyata di dalam itu ya? Pasar. Saya kira cuma di luarnya aja penjual ikan. Oke, nah Sobat Budaya, kalau ke Ciduk pernah nggak? Pernah. Malam-malam ya? Iya. Gimana misalnya? Seru, rame. Rame ya? Iya. Nah ini kan ada rencana nih, mau direlokasi, wacananya itu mau direlokasi pasar tradisional termasuk pasar Ciduk ini. Nah kalau menurut kita sendiri harusnya bagaimana nih? Kalau saya sih itu kan pasar sudah unik, Iya. cuma tinggal dikelola dengan baik ya. Karena kan biasanya kalau malam-malam apa yang suasana apa yang kita rasakan sana? Waktu pernah ke sana sama teman atau sendiri? Sama teman. Gimana apa yang kita rasakan waktu di pasar Ciduk, apa yang terkesan dengan pasar itu? Coba. Kesannya ya sangat senang karena dapat memilih berbagai macam kuliner di sana. Ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Iya. Terus mau bungkus atau makan langsung sana bisa juga. Iya. nah kemudian yang harusnya diperbaiki lagi kira-kira apa yang kita rasakan? Mungkin dari segi kebersihan ya. Kebersihan. Iya. Karena semua penjual di sana itu terlalu banyak menggunakan plastik. Oh, berarti sampah plastik. Sampah plastiknya yang banyak. Itu masukan yang ya. Kalau saya sendiri juga pernah ke sana bawa keluarga, cuma kayaknya tempat parkirnya susah. Betul. Gampang, sampai saya jalan berapa meter gitu. Iya. Jalan karena tempat parkir yang memang cukup ya. Memang ini adalah jalanan yang dimanfaatkan untuk kawasan kuliner. Tapi yang menarik juga itu tadi ya, kita bisa memilih. Iya, ada banyak macam pilihan. Murah-murah juga. Murah. Kalau mau 50.000, 100.000 puas. Wah, udah kenyang itu. Bisa makan satu kampung. Oke, Pri, kita tunggu-tunggu ini pendengar kita mau komentar terkait dengan pasar tradisional ya. Ada nggak di tempat Sahabat Budaya tempat atau pasar yang unik? Silakan cerita di sini di 0811 Kita aslinya Pri. Ibu bapak yang mereka. Ibu bapak ya. Iya. Terus Makassarnya tadi? Makassarnya saya lahir di Makassar. Oh, cuma numpang lahir. Iya. Oh. Berarti lahirnya di Makassar. Iya. Oke, aslinya Indreka ternyata. Kalau di Indreka itu pasar tradisional yang unik apa? Aduh. Tidak ada yang unik sih karena hari pasarnya di sana itu cuma 2 hari. 2 hari. Cuma Senin dan Kamis. Iya. Oke. Kalau di tempat saya ada pasar tradisional di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ganti-gantian. Kalau misalnya kecepatannya itu buka di waktu yang berbeda tentunya. Sepertinya
Sepertinya sudah ada yang mau bergabung ini. Kita terima dulu nih. Ya. Halo, assalamualaikum. Oh, Ya, assalamualaikum. Mari Basa. beri bahasa. Assalamualaikum, Bo. Oh, iya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Boleh mau di kampung ya, Bo? Baik, si kampung kupale, si drap. Balik kampungnya, balik kampungnya. Iya, balik kampung. Bela awas di Bangka Jende. Iya. Oh iya, aku tukar ibu sapo. Sehat-sehat ji. Alhamdulillah, Bo. Anu kan, Bo. Saya mau melapor ini. Wih, laporan apa nih? Apakah tahu-tahu dia itu? Selalu kami monitor itu, Bo. Iya. Selalu kamu monitor itu. Karena di ini cuma diambil di RRI Pro 1. Oh iya, sudah dipindah ya, dipindah channelnya. Dia pindah. Saya kira pindah ada lagi, Bo. Pro 4 RRI Makassar. Iya. Anunya ji, isinya memang dipindah ke Pro 1 dulu. Dulu kan Pro 4 yang ngisi ya. Itu. Oke, kalau menurut ini temanya dibahas ini ya? pasar tradisional dan pasar unik. Kalau di Sidrap ada nggak pasar uniknya? Pasar uniknya dulu. Pasar kulinernya kalau malam hari. Ada Mbak, ada sekarang ini mulai menjamur ini kok. Pedagang malam ya. Iya. Di sini Apa itu namanya? ada istilah di sini pangker. Pantai kering. Pangker. Kalau di Maros kan ada pantai tak berombak, PTB. Iya. Kalau di Makassar ada pantai Losarinya, pantai Batulang kalau di Makassar. Kalau di Sidrap bukan pantai asli ya, pantainya kering. Iya. Pantai kering. Jadi istilahnya di sana yang singkatan pantai kering itu aktivitasnya itu jualan-jualan makanan, dia ada wahana-wahana jual permainan anak-anak. Tapi ada sekarang tempat itu enggak tahu apa namanya itu dekat dari penginapan apa ini, Mbok ini. Sebelah timurnya stadion. Oh, ada lagi tempat baru ya di situ. Ada di situ. Wah. Karena di situ sudah kumpul semua orang di situ, ada penjual-penjual di situ kalau malam, Mbok. Ya. Ya. Saya salut dengan pemerintah Sidrap itu memang mengelola baik-baik ya. Menata baik tempat-tempat tempat-tempat pasar-pasar Iya. kulinernya. Itu sekarang itu, Mbok, itu kayu-kayu sudah tertata semua bagus sekarang itu, Mbok. Dulunya rindang semua, sekarang dipangkas semua supaya kelihatan semua. Iya. Oh. Apalagi Masjid Agung dulunya rindang, sekarang sudah Mbok, dipangkas semua, kelihatan semua, Mbok. Jadi kelihatan di ikon-ikonnya Sidrap. Iya, Sidrap. Anunya juga, Mbok, itu Pantai Kering. Pantai Kering. Banyak sekali lampu-lampunya. Biasa kalau lewat mengganggu konsentrasi. Tidak baik kalau tidak di dia, weh. Ramai sekali lampu. Mbok. Orang dari ente kan itu di dekat tadi. Iya, sholat le. Iya, betul. Sholat. Iya, sholat. Aku juga pernah ke ini. Pasar-pasar dulu, pasar-pasar yang desa. Iya. Dari Kecamatan Masale. Baik, pasti lewat gini kalau ke Lendrengan. Kecamatan Curio. Sampai Jauh-jauh semua. Desa Rantai Limbung. Iya. Minanga, Perbatasan sama Toraja. Ada pasar Duri juga. Iya, pasar Duri, ada pasar Duri. Saya takut ke situ, enggak berani kasih ke sana. Apalagi kalau enggak pakai sandal. Pasar Duri banyak ini, Mbok. Banyak sayur-sayuran, banyak salak. Enggak ada Mbok. Enggak ada durinya. Bahasa gajah tuh, bahasa duri ya, Mbok. Iya, malah tuh sama bahasa Lendrengan le. Bahasa gajah. Kalau nak darah, Mbok. Kalau darah dari daerah Baroko. Bela ambil sayur. Ambil. Mabas salak dah, Bo. Nak kasih tak banyak-banyak. Ambil semua mi. Dia bilang ambil semua mi. Kalau sampai ke Adiani itu di belakangnya Gunung Bambapuang. Wah, luar biasa. Apa sih namanya itu? Desa Singki, Siambo. Singki ya. Luar biasa. Desa Singki. Sampai desaan itu juga Desa Mundang, Batu Kede, Rampunan. Mudah-mudahan dengar kian ini orang-orang dari
di kota Endre Kang ini semua. Iya. Luar biasa. Kali limentong Endre kan aku bahasa mana lah ngigo Endre kan. Anak apa dia aku rambo bahasa anak tahu Iya. kalau Pakai makanya yang kelinga. tapi bukan Toraja di beda Toraja bahasanya. Hampir mirip kalau Endre Kang Duri. Hampir mirip. Iya, Iya paling solah. hampir mirip. Mangko mile. Perampo salama mi. Lako solat-solata. Ando, Ye. Ye. Terima kasih banyak Mbok diberi kesempatan ini Iya. masuk di RRI Pro 4 lewat streaming HP ini Mbok. Ya, kalau lewat ke Makassar masuk juga di sini studio. Jangan hanya di udara Salah, masuk. Wah, Di darat nemu. juga. Salah, Mbok. biasa lalu bawa mi dina lipang. Terilo mama nonton anu Mbok ukul sudiang. Kalau Kak Jepandang, terilo mama nonton kapal riba. Iya boleh Mbak, masih mana boleh Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sintrap Khairil. Oke, dilanjut lagi kita terima penelpon selanjutnya, masih ada kayak mau bergabung ini. Telepon ulang Pak Jono, tidak bisa diangkat telepon tak berat duduk. Ada yang berdering di sebelah. Yang mana diterima dulu nih? Kita terima dulu, sabar dulu Pak Jono. Assalamualaikum. Bari Basak dari siapa? Bari Basak dari Indah Dembagi. Oh, Indah Dembagi. Tadi sebenarnya muka kayak Pak Jono tapi setengah mati kan Memang kalau bukan teleponnya maksudnya jaringannya tapu-tapu terki. Karena soleh itu jadi tidak bisa terangkat. Dia Baji. Bercanda ye. Gimana kabar sehat-sehat Ji? Alhamdulillah Madiceng. Oke, ada sama Neku ini dari Endre Kang ini. Iya. Sama Neta. Iya rasanya. Amri Palu ya? Bukan. Bukan. Yang penyanyi dangdut. Tadi baru saya mau suruh nyanyi dangdut. Amri ternyata Amri Endre Kang. Dari Endre Kang mana Ki? Endre Kang Kota. Oh, masih Duri Kak, agak yang tembus di Toraja itu. Yang pernah longsor. Iya. Apa namanya? Aku lupa deh. Jelas dia sakit jalan itu di Endre Kang Duri. Banyak bawahnya di bawang merah. Banyak. Yeah. Pokoknya kalau ke Ende Kang nih, bawa mungkin saja uang tomat uang juga merah di sana. Kalau datang ki bawa uang merah, pulang ki bawa bawang merah. Bawang merah. Pastinya kalau ke Endre Kang sekarang, harus bawa uang merah karena tomat saja itu 900 per itu panjang. Murah. Bukan mahal. Pantas ki itu di mana-mana itu tomat 5.000 3 biji. Saya pernah ke desa Landa. Landa toh? Daerah mana? Daerah jauh-jauh juga itu. Landa masuk. Daerah apa itu namanya, Mbok? Daerah Landa. Landa ada di situ dan bilang Landa di. Pernah saya di sana wawancara. Tanya orang Endre Kang, Mbok, kalau Endre Kang. Wawancara dengan Pak Bupati. Masih zamannya dulu siapa namanya Pak Bupati ini? Bupati Entang, Mbok. Muslimin Bando. Oh, saudaranya Rahman Bando. Iya, udah tahu bersaudara kayak itu, jelas. Saudara dia itu. Ada Bandonya. Iya. Kalau di Sopeng apa nih pasar tradisionalnya? Hanya pasar tradisional di Sopeng, Mbok. Batu-batu ada tong. Wih, pasar batu-batu. Iya, di batu-batu di atas tuh yang tembus itu belok kalau ke Wajok ke orang. Iya. Ya, ada di juga situ mah dulu takut Kak singgah makan. Lajoa. Halo. Di situ mah dulu sempat kamu lapar sekali kan tuh lewat di situ tapi takut Kak singgah makan. Kenapa itu? Bilang jual nasi goreng batu-batu. Aduh. Namanya kampungnya batu-batu. Oh, itu biasa bilang bukan di batu-batu, maksudnya namanya itu. Bagus sih. Ada juga pasar di Kuloboto. Kalau jarang pasar tradisional, kecuali di pasar di sini tuh dekat sentral, itu di sentral Boto, biasa Kak Iya di sini. Kalau hari-hari Minggu apa Boto, atau hari ini bagus memang kalau pasar tradisional karena bermacam-macam makanan-makanan tradisional di ini Boto dijual apa di kalau mau beli kue tradisional makanan-makanan ada semua yang dijual.
baru agak murah juga dibanding dengan di yang modern-modern. Iya. Karena bedanya itu kalau yang modern-modern karena mana tempatnya sewa mahal, mana pajaknya, ya kan? Iya. Dengan kalau dibanding dengan pasar karena tidak terlalu ini di tempatnya cuma bayar barangkali iuran di apa ndak tahu juga deh. Iya. Ada salam ini beda dari Pak Bunda Mursida, Ibu Mursida. Ibu Cida. Oh, halo Bunda, di mana Cidi Baru Bunda? Karena Ada biasa salam kalau Koben sama Indah Cantik. waduh, Dek Purawita Bunda. Cantik atau cantik? Cantik. Kalau cantik ada kue. Kalau cantik ada tuh namanya kue cantik Bunda toh. Ya, cantik manis. Cantik manis, enak memang. Kalau itu Pak Amrim, Bu. Di Makassar kita tinggal atau di Hendrik ada sih sekedar bersama. Sementara kuliah di UMI. Ya, di Makassar. Ambil ilmu komunikasi. Ini sementara PKL ke di RRI. Oh iya, karena Unhas, UMI, ini kan semua PKL di instansi di Kota Makassar. Iya. Iya. Oh, bagian ilmu komunikasi ya di UMI. Iya, ilmu komunikasi. Kurang tahu juga kalau UMI di. Kalau Unhas ya rata-rata kenal sih. Oke. Oh, berarti calon penyiar di sana, Mbak di. Insya di Allah. Insya RRI. Allah. Kalau serius Iya. kita mau jadi penyiar. Karena kalau anak-anak saya pelajari itu kayak saya dulu tuh pengalaman saya kan PKL dulu baru honor akhirnya bisa maki juga seperti mereka gitu. Jadi Kalau Amri ada minatnya nggak jadi penyiar? Ada. Oh ada, alhamdulillah. bagus Ki Amri. Terlihat dari auranya memang. Bagus Ki Amri. Nakala auranya Ambo. Di Amrina bagus kalau jadi penyiar orang. Iya, Tahu iya. Ki apa? Karena banyak fansnya, banyak yang ini sama dia tuh, apalagi kalau kayak Ambo tuh pintar ini, cariin bahasanya banyak nih fans. Jadi kalau penyiar itu memang bagus Ki, banyak temannya, banyak yang namanya tuh fans-fansnya di mana-mana. Kayak itu di setiap saat tuh ada yang minta tanda tangannya. Waduh. Itu kalau saya pulang ke kampung Amri itu, Iya. kosongin mobilku pulang, pulki isinya pulang. Waduh. Pasti mikir, tapi yang dulu Amrina, kalau yang mau pulang itu pulki mobilnya ke sana, pasti dompetnya yang terbalot dia pulang kampung. Karena saya biasa rasakan sih kalau itu. Sehingga Kak di Baru ada Bu Cida, sehingga Kak di Maros ada banyak pendengar di sana, sehingga Kak di Sopeng ada Indah. Weh, dia pura suruh Kemana-mana. dia using agar anukan kimo. Tapi kalau memang penyiar di Amrina kalau memang baik juga, tapi rata-rata tahu yang penting itu penyiar itu satu yang perlu ditekankan itu harus netral sama pesnya, ndak boleh ini kan mau keluar mau apa pokoknya netralitas lah. Jadi banyak yang ini tuh suka, tapi kalau katanya orang Tebang pilih di mana-mana tidak ada yang suka kan karena yang dekat-dekat dia ini prioritaskan yang jauh tidak, tapi kalau yang kita prinsipkan dalam hidup itu netralitas itu pasti banyak yang ini sama kita karena kita tidak pilih-pilih kasih kan. Itu jadi maaf buat nama Mama saya netral terus deh. Nah memang kalau dipelajari karena saya kan dari tahun berapa ya saya jadi persnya RRI itu dari 2013 sampai sekarang saya tahu kok kalau mbok yang suara pasti begini ini kan. Jadi mau dipanggil apapun dia terima, mau Ambok, mau Karuslam, mau Mbok Ruset, pokoknya dia tidak pernah komen dan protes. Itu. Oke, misalnya Mbok, selamat bertugas selalu, De Amri juga semangat sukses terus dan tetap semangat deh dalam menuntut ilmu di Kota Makassar. Terima kasih Perempat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak tuh jadi penyiar. Enak. Bercanda. Panjang umur insya Allah. Amin. Undang bagi. Iya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi bagi kami. Iya, beri bahasa Tojen. Dari ini. Apa kalau bahasa Duri nih? Apa bahasa Indonesia? Aku tanya dulu apa itu kalau bahasanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat
sebelahku itu? Ah, Siapa itu yang di sebelahku? Amri tahu. Amri, Iya, salam Amri. kenal Amri. Mahasiswa dari UMI. Iya. Stasiun Muslim. Oh, Semester Halo? berapa Amri? Semester 7. Oh, mau bisa selesai. Insyaallah selesai nanti mudah-mudahan ada di RRI lolos jadi penyiar. Amin. Ya. Kalau kita di Maros apa nih pasar tradisionalnya deh? Pakalu. Halu. Iya, Apa artinya itu? Pakalu. Oh, Pakalu. Namanya Namanya kampung Pakalu. Oh, kampung. Nah, ada pasar di situ namanya Pasar Pakalu. Ya, kan biasanya itu kan pasar memang identik ambil nama kampungnya. Tapi ada Iya. juga yang unik-unik kayak misalnya di Makassar ada pasar Cili, pasar Kalibu, pasar Kalimbu, pasar apa lagi? Pasar Senggol. Panampu, Senggol orang kalau lewat. Senggol. Nah, kalau Kalibu kan itu buka Kamu kalau ke pasar itu kalau Senggol. apa mana? Apa? Malam sih baru ada penjualnya. Pasar mana namanya Senggol itu pasar malam. Iya, iya Pak. Cepat. Iya Pak, Moro-moro, sore Seng. Kak Gisang. Moro-moro pagi-pagi. Mau ke pasar, Assalamualaikum. mau ke pasar kapan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Nur di kota Tasadewan. Masih banyak nih. Kita tunggu-tunggu lagi. Pak Jono, mana nih Pak Jono? Menggali Pak Jono. Coba kembali di 0811 400 9250. Ini kita sudah tahu. Assalamualaikum. Halo, Bari Bahasa Ambo. Iya, Bari bahasa dari Iya. Dari Dimas di Bolangi. Dimas di Bolangi. Dimas. Goa di. Ya. Ah, Salam kenal buat Amri. Salam kenal juga Iya. Dimas. Ya. coba bisa ini Amr ini bawa acara nanti ini. Di komunikatif orang. Ya mau dulu dengar ini apa tuh? pembukaan acara. Iya, nanti saya suruh buka subuh-subuh lagi tuh kayak tadi. Iya. Kalau di Maros di Goa dekat-dekat rumah itu apa pasar tradisional yang paling terkenal? Paling dekat di sini pasar burung-burung. Pasar burung-burung. Di dekatnya kampungnya Di nih. Patalasang. Patalasang ya. Iya. Iya. Burung-burung banyak burung dijual ke atau gimana? Aduh. Nama kampungnya. Nama kampungnya Nama juga. kampungnya di. Tapi Iya. biasanya itu setiap pasar itu biasanya ada ikon tertentunya ya. Kalau Panampuk kan pasar paling murah itu sayurnya. Iya, iya. Nah, kalau di sana di burung-burung apa yang paling identik itu kalau di daerah burung-burung? Daerah burung-burung. Apa biasa di- yang murah di sana itu? Kalau di Ciduk kan itu tadi kulinernya kalau malam pasar kulinernya. Apa ya? Aja mungkin kalau tidak bisa jawab. Sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Yang dari Malino. Oh, ya dari Malino. Sama kan kalau musim sukun itu. Oh, di sana juga. Di sana banyak semua. sukun. Iya. Ubi kayu juga tuh banyak di sana di daerah Ya, burung-burung. banyak juga. Karena pernah saya datangkan di sini di Perompat itu dia bikin kerupuk dari daun ubi. Ya, dari ubi kayu di. Ubi kayu daunnya dia bikin keripik baik enak juga dimakan. Saya bilang kreatif juga. Bilang kenapa tertarik bikin ini karena bilang di burung-burung itu daun ubi itu Ya, dibobong di saja. sini banyak Iya, sekali. iya, iya. Saking banyaknya dibobong. Berlimpah biar di sana. Tanam ubi. Iya. Oke. Iya. Oke, Iqbal, Dimas. Mbok. Iya, makasih. Selamat bertugas bersama Kak Amri. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga ini sukses PKL-nya di RRI. Amin. Enaknya Iya. kalau Terima jadi kasih penyiar. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa minta dia orang masuk selalu kita doakan. Iya, iya. Jadi itu kelebihannya kalau kita masuk jadi penyiar. Banyak orang yang doakan Ki. Oke, silakan yang masih ingin bergabung di 0811 400 9250. Kita kasih dulu kelung di supaya semangat Ki.
sereri kau. Muka tua sing kalenu sana kaya nurinake ku ditanjaku tunakala satu aule andi pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake natabako bacaan di. Sanu lumpunan aku nuandi anjo mangeri kalengku ikau jiri nyawaku nakai napa simbana naku padong koko ku sundrang risuran nikah silek porang natabako bacandi manari bokopa nanusa salia mingka kuaseng kalenu sana kaya nurinake ku ditanjaku tunakala satu aule andi pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake natabako bacaan di. Sanu lomponan aku nuandi anjam angeri kalengku ikau ciri nyawaku natai napa simbana naku padong koko ku sundan risuran nikah silek porang natabako bacandi manari bokopa nanusa salia salomako aku cini salomako ku cani-cani cinanaku mangeri kalenu aule anti pasang-pasang anginku pagiling sai nyawa nama rinake natabako bacaan di. Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih. Woi, buruan jalan. Udah hijau itu. Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja. Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini. Apa lu? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat
emosian di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional. Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa. Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan. Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Ya, Meri. Iya. Balik lagi. Kabar pagi, obrolan santai. Santai-santai. Ngobrol-ngobrol nih. Iya. Jadi kita masih bahas tentang masalah pasar tradisional. Biasanya juga itu pasar itu namanya unik-unik. Iya. Ada mungkin karena mengambil ada sejarah tertentunya. Ada juga yang mengambil nama kampungnya. Ya mungkin karena tersendiri lah. Pasar itu memang berbagai macam keunikan dan semua pokoknya kita sebenarnya tidak kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Baribasa. Baribasa. Saya kira dari pasar Maki. Belum, Oh, Piambo. belum, Pi. Sebentar, Pi. Masak dulu tuh. Oh, apa yang mau dimasak kalau tidak pergi biasa orang? Ikan kalau pasar ke hari ini baru untuk hari ini terlambat masak. Oh, gitu. Iya, jadi masak dulu untuk menu hari ini. Selesai semua, bersih-bersih pasar. Pasar Kulkas apa? nih. Pasar apa yang dekat-dekat Muinsidi itu? Kalau itu tong hari ke pasar pulang masak gede mangantak. Apalagi kalau pikir pasar di Endrekan. Mabok, Mak. Kalau di Muinsidi ada nggak pasar yang unik? Kalau di Di sini banyak, Bu. Kalau di dekat rumahku tuh ya. 3 pasar dekat, 4 malah. Paling dekat itu Pasar Ablam. Ya. Namanya RK4, Pasar RK4. Terus Pasar Maricaya tuh Veteran. Nah, terus ada itu di Jalan Harimau yang tembus Pasar Maricaya. Namanya Pasar Harimau. Murah meriah di situ, Bu. Tapi dia banyak harimaunya. Iya. Dari harimaunya kan. Bahaya. Murah Ki. Lebih murah le Ablam. Jauh-jauh sedikit kesananya Ablam ku dapat karwisi. Oh iya. Banyaknya. Berarti memang banyak pilihan nih. Ada paling dekat Bu. Apa itu? Tapi sore Pi. Di ujungnya Mongen Sidi tuh. Iya. Mongen Sidi baru. Pernah enggak lewat situ, Bu?
Enggak pernah Pak di situ. Kalau itu tadi yang Sekali-sekali pasar. lewat-lewat situ kalau mau ke Petarani. Lewat mungkin siapa tahu kita dari mana kan tuh Ma itu. Kalau di Belok sini ke dekatnya Sini Baru. RRI ada pasar Sambun Jawa. Ah iya, anu tuh apa Petarani? Bukan dekat-dekat sini pasar Sambun Jawa, kayak dekatnya Poska. Di mana itu Sambunnya? Di sini dekatnya nih RRI. Oh, deh. Nah, kalau daerah sana tidak tahu tongnya ya. Tapi Yang kita saya pasar Senggol, pasar Ciduk. pernah ke pasar Ciduk? Pernah, lihat cakar. Oh, berarti kita piginya siang, berarti sore ya, sore. Kalau sore pernah, yang malam yang kulinernya itu, Iya. Mbok. Iya. Kalau menurut ketinggalan itu kontak ke sana, Ki. Nah, itu dia. Itu artinya ada sesuatu hal yang unik sehingga bilang ketinggalan kalau tidak ke situ. Ada sesuatu ketinggalan cuma hati-hati mami kecopet. Wah, ini dia. Berarti itu yang harus ditata. Di sisi lain padat sudah sekali, Ambo. Iya. Maksudku saya, yang naik kendaraan itu jangan nih masuk. Khusus yang jalan kaki saja kalau di pasar itu tuh. Itu ada tuh naik motor bawa tambah sempit Ki. Saya 2 kali dia Mbok ke sana garam. Bilanya tadi ketinggalan kenapa belajar terakhir? Kan waktu seru-serunya ketinggalan tongki kalau naik ke sana. Nggak diceritakan begitu setelah dirasakan Nah, ya. itu kan Makanannya juga kan itu tonji tak putar-putar. Nah, di sana jualin di sini sama Ji, semua jualannya. Seru-serunya pergi jalan-jalan malam. Ini kan ada rencananya pemerintah masih wacana mau direlokasi itu. Kalau menurut tak sebenarnya apa yang harus diperbaiki nih kalau menurut kita di sisi pemerintah? Kalau saya tuh ditata baik-baik. Yang khusus jual menu makanan ini sebelah sini. Baju-baju sebelah sini, aksesoris sebelah sini. Apakah itu kan macam-macam jualan di sana, Bu, bukan cuma makanan. Jadi rapi Ki. Jadi kita juga pengunjung kita langsung tahu kita dari arah sini dapat ini gitu ya. Jadi nanti Terus kalau yang naik motor diparkir, jangan masuk ke lokasi jualan. supaya Kan jauh Ki, Ambot tuh dari ujung ke ujung, mungkin capek Ki jadi naik motor Ki dia. itulah Katanya japa paruntan deh. supaya kalau ditata dengan baik tidak ada lagi kata-kata kayak Ibu Niar tadi jarama deh. Iya. Saya betul-betul tobat Kak. Malam minggu lagi ke situ. Seperti tongki apa di dalam, tapi itu tongki dilihat. Kayaknya pas seru ya. Saya paling suka itu penjual cumi-cuminya. Kalau saya dia bakar pakai api. Dia nyala. Pasti kalau api menyala ya. Saya tidak pikir baru itu JP kuliah. Tidak ngiler gitu lihat Itu. Sesata itu beli saja kodong. Kalau saya Mbak Ambo paru ricanya tuh. Nyaman itu. Itu. Pasti ini yang di samping Ambo bayangkan sebentar kita cari. Sebentar malam deh ke sana. Iya, aja mitot yang di samping Ambo. Dicari paru rica atau bakso bakar. Mudah-mudahan nanti kalau memang diperbaiki di sana, maksudnya di lebih percantik gitu ya, Mbak. Terus ada lahan parkirnya. Gimana mau parkir itu? Itu minta namanya sih kemana? Di dalam kanal parkir kan? Di dalam kanal bisa parkir kalau ada. Ke kanal Mami. Cari lokasi baru dia mau Ya, itu cari makanya lokasi baru tadi yang ada khusus jualan malam begitu Makanya ini tadi ada wacananya mau direlokasi, tapi kalau anggota DPRC bilangnya jangan direlokasi, lebih baik ditata. Dengan ditata, iya bagus tuh ditata, cuman ditata baju-baju Ki. Betul. Nanti ditata-tata aja. yang jai cuannya enjo tahu balas kami kodo yang tidak ada yang tersingkir. Sama juga itu kalau pedagang kaki lima itu miris tongki kodo lihat. Biar dia sekalian karena dibahas penjual tuh. 5 kakinya berarti.
Maksudku saya pedagang-pedagang dadakan gitu kodongnya. Oh iya. Kayak itu di Ambok, di belakangnya PU Ambok tuh itu yang jalan nikel. Kan sepanjang itu sebelah kiri kalau dari arah Sungai Sadang. Iya. Ada banyak penjual di situ. Oh iya iya. Sekarang kodon tena merata dengan tanah itu bangunan ke semua situ. Jadi mereka tuh kodon di mana nih? Yang cari rezeki. Maunya jangan dibiarkan deh, kalau mau jadi hancurkan. Teganya. Memberi hati malah melukai. Saya bukan pedagangnya, cuman saya termasuk konsumen di situ. Amoto. Saya sering singgah estelernya, cotonya. Murah dan enak, dingin. Diceritakan jika baru aja. Sama gimana mau diajak nak kita orang sibuk. Tetes siapa nanya ajak Ambo. Hari Minggu pasti di rumah tatong kita tidak tugas ki. Apa tasa? Kodong Ambo kasihannya itu. Saya cari di mana nih tuh mereka semua mencari hidup kodong. Maksud saya pemerintah, mudah-mudahan pemerintah dengar kalau ada yang kayak begitu dirapi-rapikan, betul-betul didata kodong itu penjual-penjual kah. Maksudnya jangan kodong sampai ada yang ini enggak bisa nih, ini yang boleh menjual lagi. Harus betul-betul jangan pilih kasih seperti tadi sampai tuh penyiar saja dilarang pilih kasih. Kadang memang ada penyiar merasa dibeda-bedakan, Ambo. Ada biasa cuek, ada biasa bagus, ada biasa kalau ini ramanya. Sepaham ke saya itu tadi tahu lah, satu rasa ya. Tai kalau baru setahuan. Tapi bukannya penyiarnya dari tahu. Iya, bukan. Penyiar luar negeri, di luar negeri, Ji. Di sana di gurun pasir penyiarnya begitu, kekering itu. Oke, Palem. Salam kenal sama itu. Ya, cowok salam ganteng kenal. ya. Cowok tuh? Iya, cowok. Siapa namanya tahu? Amri. Oh, sama namanya bapaknya Ipa. Kalau bapaknya Ipa, Amri Mbak Duamang, asli orang Duri, orang Curio. Dia orang Duri juga. Orang Endekan apa? Kota, Suku apa? Endekan Kota saya. Oh, Endekan Kota itu. Iya. Tapi saya tuh enggak pernah pulang di sana. Ke sana ketinggalan. Banyak di sana banyak bawang. Dangke. Kalau tidak ke situ. Suka jadi makan dangke deh. Iya loh. Oh, saya kira enggak suka. Kalau enggak suka berarti bukan orang Duri. Bukan orang Endekan. Bukan orang Endekan. Jadi, tapi orang Endekan enggak mau dibilang orang Duri, Ambo. Iya, ini tadi buktinya. Karena beda memang. Oh, beda memang. Iya. Ya. Terbagi 3 ada toh. Temanku. Katanya dia Endekan itu kota. Gitu ya? Beda. beda. Ada yang suku Maiwa, kota dengan Duri. Oh, itu penyebabnya tadi. Tahu. Biarnya. Yang penting damai, Ji. Diambo. Nanti Diambo aku traktir Ki. Mau makan apa? Ke Jalan Kote. Nanti Diambo tidak ditotongi kita jam berapa, hari-hari apa jam siaran kita. Mending dibawa ke studio mau. Iya, cocok. Jangan pagi, jangan tomat kelong terus. Udah tanya Bang nih. Acara siang Mambo kalau ditahu baru jalan-jalan ke studio toh. Oke Pale Ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain yang mau bergabung, kami tunggu kembali di 0811 400 ya. Oke. Ada lagi yang Assalamualaikum. Halo. Kani. Alhamdulillah mo bangun para ako para diwang kanya. Magalong sa po. Iya, magalong to kita saya desa boy. Magalong kita saya halo kareba tu Pak Amri. Yeah. Apa kareba? Bajik Ji. Bajik tahu ya.
tos pa ng boko sa tanalong makatos si matumbay sa Sarebanta. Iya matumba kada maga Sarebanta pokoknya. Tos itu perekodogi makasae pakareba aga Sareba bisa jadi mana dia mbok yang semua perlu mana dia romboi di Tapa atau Sulawesi di mana ya pernah mana bahasa anak apa kali itu suku Mandar suku Pokona suku Gili suku Ekokai karena mana tuh ini racing itu Sulawesi jadi tuh pusat kejaman kita udah provinsi ini tuh kalau itu yang apa bahasa kabar baik tadi pagi itu bahasa bukan Karelo Melo bukan Toraja itu bukan Karelo Melo kalau anu Karelo Macoa ko Mandar oke kalau di kampus ini ada pasar tradisional aku pemboe nggak tahu pasar tradisional pasar malam bisa di apa ada kota lokal foto kebanyakan ini kalau pasar yang paling harus penutupnya namun sekarang pasar mulai lalu itu tingkat menina nenek makupe mana kita menikah tapi Cina harus pasar tradisional memang harus zona hibah pemerintah toh karena lebih juga karena selain masyarakat artinya mulia pemandangan sambil mata juga masyarakat pergi ke pasar toh berarti dengan kalau di rumah kita selalu pece HP Android baru pesan-pesan di melalui Shopee baru datang nanti barang biasa kecil-kecil sedikit baru dianu nih banyak orang di sini pernah aku bilang teman-teman aku jangko kan itu apa namanya mati itu pun tidak ada pokoknya kurir itu sebenarnya melalui Shopee tidak ada karena kurir kan cuma kesiang cuma pengantar saja jadi kesalahan itu masyarakat toh tidak ada pokoknya itu masalah para polis saja. Jadi itu pasar tradisional Lombok memang pemerintah kita ulang bagus supaya bagusnya karena pasar dari juga ke Kota Makassar dan saya ke Daya ke Makassar juga ke mall itu di Lombok masih bagus itu karena misalnya buat di sini kasih Wendre Makassar aku biasa juga koro nondrema koro PC biasa koro Karebosi kan di Senero maka tuh terowongan mau koro yao sana Karebosi boleh tak biasa koro memang belanja alhamdulillah boh akhirnya juga koro ternyata masih boleh barang ada koro yang boleh tahu nggak koro jadi intinya mudah-mudahan mati pasar tradisional maju Kota Makassar dimajukan oleh pemerintah ditata ulang supaya lebih bagus toh pemandangannya karena maksudnya kan sekarang Ambo direncanakan sudah banyak menanti pasar-pasar yang bagus-bagus apalagi kan sekarang pemerintah itu mendirikan namanya Koperasi Merah Putih itu 8.000 kalau tidak salah ya di seluruh Indonesia 8.000 bayangkan itu mudah-mudahan itu semuanya masyarakat tertentu itu barang-barang murah begitu tapi harus juga pasar tradisional juga harus dipercantik juga supaya bagus bagaimana Pak Amri iya karena harus begitu memang artinya mudah-mudahan pemerintah kedepannya semua pasar-pasar tradisional Sulawesi Selatan betul-betul ditata ulang diperbaiki supaya kita masyarakat bisa senang berbelanja. Makasih Ambo lanjut tugas kita sama Pak Amri semoga sehat selalu semuanya dan
akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Muslim dan muslimat yang berbahagia. Iya, ada pendengar baru ini. Ya, siapa tahu ada salah pondok di sana. Salah. Ya karena Hendrik itu salak yang terkenal itu. Hendrik kan itu salak, bawang merah, sayur-sayurannya itu, bolanya itu terkenal di sana. Ya toh, penyanyinya juga terkenal di sana. Ancila Ricci kan termasuk orang Hendrik kan. Nah, di barat apa? Dia lahir di Duri. Oh, iya. Banyak juga toko dari sana di toko besar. Banyak. Hendrik. Kalau kita sudah pernah ke Hendrik apa Jun? Sudah pernah? Alhamdulillah belum. Pak, tanpa mengunjungi pun kita bisa tahu kan. Iya. Apakah melalui berita, baca-baca dan sebagainya, ya kan? Jadi semua daerah bisa kita tahu. Yang penting kita rajin membaca lah, atau rajin mendengar lah. Mendengar perompat. Seperti itu. Kalau menurut ini Pak Jono ini dekat rumah ini Pasar Ciduk. Sebenarnya itu tadi ada yang banyak keluhan yang didapatkan oleh masyarakat. Pasar Ciduk, Pasar Panampu. Ya, itu semua mau harusnya dikelola dengan baik ya. Kalau direlokasi menurut tak gimana itu? Kalau direlokasi kalau Pasar Ciduk kalau direlokasi ya itu harus direlokasi sebenarnya. Oh, harus bukan ditata. Iya, karena di situ semua semeraut. Tapi di sana ada fasilitas kesehatan, pendidikan. Ya. Oh, itu. Ini kalau ada orang sakit buru-buru, bisa meninggal. Nah, itu dia berarti makanya ada wacananya memang mau direlokasi. Iya. Tapi menurut tadi nih anggota DPR kalau bisa jangan direlokasi, cuma ditata aja. Itu DPR itu juga. Kalau juga kalau didukung itu kalau ada kepada pemerintah, jangan selalu kau yang itu cari dukungan saja. Iya. Nah, dia tahu bahwa ini masyarakat kan. Coba itu anggota DPR coba suruh jalan-jalan ke Pasar Ciduk itu. Kalau kita alasannya apa coba untuk direlokasi? Itu tadi itu, karena banyak. Yang kedua itu ada di situ puskesmas, ada di situ SD. Akses masuk itu sangat susah. Memang kalau SD kan pagi sekolah macet kan di sana kalau pagi. Dasar macet mau masuk di situ. Saya kira cuma. Masa kiri kanan di situ tempat jualan di situ dibuat. Oh jadi pagi juga mulai buka pasar di sana. Mulai subuh. Oh, mulai subuh sampai sore. Saya kira sore baru sama malam. Oh itu sore di pasar ikan itu. Ya ikannya biasa. Itu di jalan itu di depan, di jalan Tinumbu itu. Iya. Jadi ini anggota DPR kalau di Bandar itu berarti tiap pernah ke Pasar Ciduk itu. Iya. Pasar Ciduk tidak pernah karena kita saya setiap hari ke situ. Iya. Jadi itu kita akses jalan ke situ Pak. Itu jalan di situ sudah. Yang dulunya 3 meter, sekarang tinggal 1 meter. Iya. Mungkin hanya bisa lewat bentor apa dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya pun tidak direlokasi, bikinkan flyover. Kalau mau tidak direlokasi, maka semua penjual yang di kiri kanan di situ di depan puskesmas harus ditertibkan di situ. Iya, itu masih ditata ya begitu. Ya di depan sekolah itu ditertibkan itu. Yang mana sekolah di situ Pak Jano? Harus masuk lagi situ. Kalau kita masuk dari Tinumbu, puskesmas dulu. Oh, dekatnya di SPBU itu ya? Iya, baru masuk lagi ke dalam, SDM di situ. Oh, iya tahu ada di situ. Iya, karena kanannya banyak penjual di situ, puskesmas tidak kelihatan. Orang tidak tahu kalau ada puskesmas di dalam ini. Yang kita lihat cuma penjual. Ada cuma penjual, penjual telur, penjual sayur, penjual pakaian. Iya. Itu di depan itu. Itu sudah lama sebenarnya seharusnya ditertibkan di situ. Sangat mengganggu Pak. Sangat mengganggu, terutama orang yang sakit. Kalau mau yang buru-buru tidak bisa lagi. Karena ada tukang bentar juga masuk, ada motor juga masuk.
jalanan sempit. Orang itu ada sekolah di dalam. Kalau ada sekolah itu masuk di situ. Oh, ada sekolah di dalam ya. Ada tertutup. Depan itu penjual, kiri kanan itu sangat sempit. Jadi kalau bisa ya direlokasi. Direlokasi saja. Kalau ditertibkan pasti protes. Iya, iya. Iya tuh. Tapi orang sudah kenalnya pasar Ciduk di situ. Iya. Itu juga pasar ikan di depan itu. Ya, kalau sore kan situ. Aman lagi pasar anunya situ, kulinernya situ kalau malam sungguh juga, waduh. Mulai dari sebutannya tadi saya kira. Mulai dari saya kira subuh. siang baru mulai aktivitas pasar di sana. Kalau siang mulai mie rendah. Oh, iya, iya. Mulai mie kurang. Karena mulai mie saya pulang sekolah. Iya, iya. Itu. Iya, iya. Ya, biasanya di pagi-pagi di situ. Iya. Jadi memang beberapa pasar tradisional di khususnya Makassar ya, memang sungguh sembrap sekali. Perlu penataan memang. Ya, kayak Pak Nampu juga di. Baik, Pak Nampu luar biasa. Padahal pasar di dalam luas, tapi luas. Tetap aja penjual di luar. Di dalam itu ada gundukan tanahnya. Ya. Kalau musim hujan kayak kubangan kerbau. Iya. Pernah saya masuk di situ Pak Jana. Masuk ke dalam pasar tuh coba-coba, ternyata banyak sekali lapak kosong di dalam. Banyak. Bagaimana mau masuk di situ belanja kan? Kalau pasarnya waduh kayak berlumpur, berhujan. Kayak lain-lain kurasa masuk suasananya kayak suasana. Sungguh semrawut. Mungkin pasar tradisional yang paling semrawut di Makassar adalah Panampu. Panampu. Itu lorong-lorongnya dulu itu. Waktu saya pertama kali tinggal di sini tahun-tahun awal 2000, 2002. Itu mobil kanvas itu masih bisa masuk, dia bongkar muatan barang di dalam. Iya. Sekarang tidak bisa. Bagaimana itu penjual di sana, kiri kanan itu, kanan maju 1 meter lebih, 2 meter. Kiri maju 2 meter juga. Jalurnya mobil-mobil tronton lewat di situ. Iya. Hilang jalur. Jadi bagaimana? Jadi ini perlu kena saya lihat ini apa namanya? Memang kepala pasar memang itu apa restorannya full ke dinas pendapatan itu tidak, ya kan? Jangan sampai mengejar target. Akhirnya kita ini sebagai pengunjung pasar tersisa. Dan di Panampu itu setiap hari itu pasti macet di situ. Pasti macet di situ. Iya. Karena di situ kan jalurnya itu mobil tronton situ. Jalan utama di itu situ. Pak Jono, jadi ku tahu itu kalau dari yang lewat situ ku suka. Apalagi kalau ada teman orang meninggal. Aduh. Tambah parah di situ. Ada kuburan di situ. Iya, ada kuburan orang kan. Iya, betul. Jadi tolong pemerintah tertibkanlah. Jangan kita cuma ingin uang, tetapi kenyamanan ketertiban di pasar kita tidak perhatikan. Itu yang paling utama, Pak. Jadi perlu ini di kepala pasar diganti Pak kalau memang tidak bisa. Iya. Padahal luas sekali di dalam, luas. Saya pernah masuk. Luas sekali. Banyaknya lapak kosong. Dulu di depan itu Ambok itu. Iya. Di depan pasar itu tempat apa namanya? Itu terminal di situ dulu. Terminal di situ untuk PT-PT Maros. Iya. Oh. Pangkep. Sekarang tempatnya semua bikin lapak-lapak di situ. Malah di situ semua dia terisi. Iya. Di belakang kosong. Di depan pagarnya lagi itu kan di tempat parkir. Iya. Iya. Di situ disewakan lagi semua. Di situ saja SPBU itu masih ditempati juga biasanya. SPBU yang paling semrawut dan paling kacau tim di sana. Iya. Karena mobilnya orang di situ, ya parkir di situ. Iya. Coba ke jalan-jalan ke situ. Iya. Paling semrawut di situ. Jalanan yang begitu luas hanya disempit. Yang seharusnya tidak macet, jadi macet. Iya, karena itu penjual, jualannya di jalan juga. Nanti disenggol ke marah-marah. Itu. Apalagi di dalam. Oh, lebih-lebih lagi. Lagi di dalam itu. Ini pasar tradisional ini. Kalau Pak Bambang saya lihat agak sudah bagus penataannya, karena itu penjual di depanan itu ditertibkan. Iya. Yang kan yang dekatnya loading itu ya. Iya, di depannya Brimob itu. Iya, Iya. Pak Bambang itu agak bagus di situ.
Oh iya dulu kan juga dulu parah juga itu di situ dulu macet. Iya. Tapi sudah mulai ada perubahan. Ada perubahan. Iya. Pasar Kalimbu mulai lagi. Iya, Kalimbu kan pernah ditertibkan nih. Pernah ditertibkan karena saya pulang menyiar jam 12 malam, mulai rame. Sekarang kembali lagi seperti semula. Dulu kan yang tertibkan itu Polrestabes Makassar. Iya. Ya toh, Satpol PP tidak mampu ditertibkan. Iya. Paling dia datang sana foto-foto, selfie baru bikin laporan. Bosnya ya sudah, itu. Kenapa kita tuh bilang selfie gitu? Sembaran. Dia kuliah di situ, dia sekali lewat di situ. Oh, iya. Dia kerjanya datang di situ jalan-jalan, selfie. Memang itu ada laporan tahu Pak Jono, sama kita ini penyiar ada bikin laporan dalam bentuk foto. Jadi mungkin kalau itu bikin laporan pasti bikin lewat toh, bukan selfie biasa, bukan. Pokoknya datang di situ saja. Enggak tahu, memang ada laporannya bahwa melaksanakan tugas Pak Jono. Iya. Padahal tidak melaksanakan tugas. Karena itu penjual di situ juga. Tidak ada perubahan. Andai kan bukan dulu dari Polrestabes yang bergerak di situ, biar tertib beberapa bulan. Tapi sekarang kembali seperti semula. Iya, mulai ramai. Sama dengan Pasar Terong, begitu juga. Iya kan, itu kan ada penertiban di situ. Iya. Karena selama ini kan ada pembiaran dari kepala pasar. Dan seharusnya bertanggung jawab Pak Wali Kota langsung ganti itu kepala pasar di situ. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Berarti dia membiarkan. Dia hanya butuh uang. Tapi ketertiban pasar kita perhatikan. Semua pasar-pasar begitu. Kalau ada sembra begitu berarti ini kepala pasarnya bermasalah. Yang perlu diganti. Iya. Ganti ke itu Pak Api. Walaupun pendukung tak. Kenapa pendukung begitu? Iya. Ini kan baru kita dipasang. Iya, saya yang pasang. saya buktikan, saya akan tertibkan itu. Iya tuh. Itu Pasar Terong, itu yang di kanan itu. Itu kan bukan tempat jualan. Tapi selama ini dibiarkan oleh kepala pasarnya. Hanya agak jadi permanen. Ketika mau dibongkar, melawan. Karena mungkin mereka ada setoran setiap bulan, apalagi tiap hari dimintai distribusi. Seperti itu. Jadi saya sih dukung pemerintah kalau relokasi dan penataan pasar tradisional yang ada di Makassar. Tapi saya menganggap Pak, kalau memang Bapak Wali Kota mengatakan pasar tradisional memang itu harus semrawut. Saya tidak bisa berkata apa-apa Pak kalau begitu. Tapi kalau memang itu harus ditata dengan baik supaya ada kenyamanan, ketertiban kita dalam pasar berbelanja pengunjung dan penjual, itu saya dukung. Yang mau digusur-gusur saja Pak, tidak usah kita ragu-ragu. Ya toh, seperti itu. Selama ini untuk kebaikan kita bersama masyarakat, tidak apa-apa. Jadi tolong Pak, pasar Panampung, pasar Ciduk, pasar Kalimbu, pasar Terong itu yang parah, yang harus perlu ditata dengan baik. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, makasih Pak Jono. Luar biasa. Pak Amri. Ya, makasih. Pak Amri jangan diam. Ya, berbicara juga, promosikan pasar tradisional di Endrekang. Oh ini ada di sini pasar Salak Pondok apa dan sebagainya. Iya. Oke, lanjut juga. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Jono kalau masuk itu terungkap semua. Kalau begitu Umri, kita kasih dulu kelong nih. Kita cairkan dulu suasana. Kalau Pak Jono masuk.